Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan dalam tema besar mencari Tuhan, yaitu apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya. Kita sudah masuk ke poin 30 ya. Dari apa yang Tuhan katakan kepada hambanya inilah nanti untuk menjadi petunjuk dalam proses kita mencari Tuhan itu. Pada poin yang ke-30 Tuhan mengatakan kepada hambanya, hamba-hambaku yang benar-benar sebagai hambaku. Abdilladzi huwa abdi huwal ghadbanu li ala nafsihi. Hamba yang benar-benar menjadi hambaku adalah hamba yang marah besar. Yang marah ghadban itu marah besar. Kalau ghadibun marah kecil. Bahasa Arabnya namanya mubalaghah, ya, benar-benar marah. Li ala nafsihi, karena aku atas nafsunya. Jadi adalah seorang hamba yang benar-benar dia marah sekali kepada dirinya sendiri demi untuk menyenangkan Tuhannya. Ketika nafsunya melanggar aturan-aturan Tuhan. Ala nafsi la yurda abdilladzi huwa abdi, hambaku yang benar-benar sebagai hambaku, wal mustaqirru fi dzikri fala yansa, yaitu yang konsisten setiap saat selalu berzikir kepadaku dan tidak pernah lupa. Dua, jadi artinya dalam mencari Tuhan itu di sini sebagai petunjuk awal, yaitu seorang hamba yang ketika nafsunya melanggar aturan Tuhan, dia betul-betul memarahi dirinya sendiri karena dia takut, dia durhaka kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua adalah hambaku yang benar-benar menjadi hamba adalah yang selalu berzikir secara konsisten, terus menerus. Zikir yang konsisten, yang berkesinambungan, falayasa, tidak pernah lupa sama sekali. Artinya berzikir kepada Allah itu bukan sehari 3 kali. Artinya sambil duduk, sambil berdiri, sambil berjalan, sambil berbaring. Alladzi laha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qalu subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila wa qina 'adzabannar, dan selanjutnya. Yang ke-31, apa yang dikatakan Tuhan kepada hambanya? Ij'al at-tarajima wal hurufa alatan min alati ma'rifatika wa markaban min marakibi nutqika. Jadikanlah buku-buku, tarajim itu buku-buku ya, dan huruf-huruf hanyalah sebagai salah satu alat pengetahuanmu dan hanya sebagai salah satu media percakapanmu. Jadi pengetahuan yang engkau gali, yang engkau cari, yang engkau pelajari dengan susah payah, jangan pernah dijadikan sebagai tujuan. Apalagi menjadi kebanggaan atas dirimu sendiri. Karena bagaimanapun juga orang yang berpengetahuan pasti itu merupakan satu kelebihan di atas yang lain. Makin pinter
derajatnya semakin tinggi. Lebih pintar lagi, lebih tinggi lagi. Yang kerawanannya itu ketika ilmu pengetahuan, buku-buku yang pernah kau baca dan sebagainya, ketika menjadi kebanggaan, disitulah pengkhianatan terjadi. Bahwa untuk mengingatkan kita semuanya, semua ilmu pengetahuanmu, buku-bukumu itu hanyalah sebagai alat, sebagai kendaraan, ya, sebagai media percakapanmu. Artinya orang yang banyak ilmunya yang ngomongnya lebih pintar, vokabularinya ya pasti banyak. Orang yang banyak ilmunya pasti kamusnya besar. Orang yang sedikit ilmunya kamusnya ya kecil sekali. Nah itu, jangan dijadikan alat kebanggaan dan jangan dijadikan sebagai tujuan. Untuk mengenal Tuhan. Ya saya maklumi sementara ini engkau belajar dari SD, SMP, SMA yang engkau carikan ijazah. Lalu ijazah untuk apa? Cari kerja. Ujungnya kerja. Bukan untuk mengenal Tuhan. Padahal mak, kalau kau niati dari awal mencari ilmu untuk mengenal Tuhan, ya pasti ya akan termasuk memudahkan rezeki kamu sendiri. Sebetulnya mah gitu. Ya udahlah. Yang ke-32, apa kata Tuhan? Ya abdu, latunfiquni ala syai'in fama syai'u bi'awadin anni. Jangan kau jadikan aku sebagai alat bayar. Latunfiquni. Jangan kau infakkan aku atas sesuatu. Artinya jangan kau jadikan aku sebagai alat bayar. Karena aku tidak tergantikan. Kenapa demikian? Ya karena fenomena yang kita lihat sehari-hari, Tuhan jadi alat bayar. Agama sebagai bargaining. Ya. Masih mending Pak Tato jualan sastra daripada jualan Tuhan, jualan agama, ya. Orang merebut kekuasaan dengan agama, orang mencari simpati kepada agama, orang mencari uang melalui agama. Agama sebagai alat untuk mencari rezeki. Jadi artinya Pak, yang diperdagangkan agama, dan itu berulang-ulang di dalam Al-Quran bahwa alladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, yaitu mereka yang menjual ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah. Jadi agama hanya dijadikan sebagai alat. Untuk apa? Untuk mencari jabatan, mencari kedudukan, semuanya atas Allah, atas nama Allah, demi agama Islam. Ujungnya mah demi siteng kok. Apa siteng tuh? Isi weteng, isi perutnya itu. Ya tidak jauh dari sekitar perutnya itulah. Ini diperingatkan, kalau engkau Tuhan jadikan alat bayar, jadikan alat untuk mencari rezeki, agama. Ya artinya ketika seorang mubalik dipanggil lalu pasang tahrib kan dagang. Dagang apa? Dagang agama. Ya termasuk orang bikin ormas, bikin segala macam agama. Ya ujungnya. Ya artinya bahwa tidak semua orang yang membuat masjid, bikin pesantren, bikin ormas, bikin partai dan sebagainya mengatasnamakan agama. Apa Anda yakin mereka tulus semuanya? Atau hanya sebagai alat untuk mendapat sesuatu rezeki? Nah itu kan terjadi. Kita nggak usah menuduh siapapun. Kita lagi menegur diri kita sendiri. Kata Tuhan, dikatakan Tuhan kepada hambanya, kepada kita semuanya, jangan engkau jadikan aku sebagai alat bayar, karena aku tidak tergantikan. Yang ke-33,
Ya abdu la takun bil faniyati ay la takun ad-dunya hammuka atau hammaka la takun ad-dunya hammaka fatanhasiru anka yawmar rawa'i fatanuhu li faqdi ma kunta bihi fatadkhulu fi jumlati ahli al-faza'i ya abdu kunli fi kulli halin ursil ilai alaika yawma abdu alamatan tuthbituka fala taru'uka al arwahu wala tuhzi'uka al afza'u. Jangan terlalu bersikukuh dengan yang fana, jangan terlalu melekat, jangan terlalu ambisius dengan apa saja yang sifat fana. Apa itu? Ya urusan dunia. Dunia ini kan fana. Semuanya akan berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua apa saja yang bernyawa pasti akan mati. Benda-benda yang mati pun akan binasa. Kemudian kembali kepada tanah semuanya. Mobil mewah juga setelah 1000 tahun jadi tanah lagi kok. Betul enggak? Besi itu lama-lama jadi tanah lagi enggak? Betul lagi kok. Ya, gitu. Kecuali kalau dia bebas oksigen ya. Dia akan awet kalau tidak ada oksigen mah. Ya, artinya jangan selalu ambisi dengan dunia. Nanti engkau akan menanggung kecewa di hari kemudian. Ya, nanti kamu kecewa kok. Karena engkau menyia-nyiakan kesempatan dirimu. Sehingga nanti engkau akan terkejut, wahai hambaku. Hendaknya engkau selalu bersamaku dalam situasi dan kondisi apapun. Hendaknya engkau selalu bersamaku dalam situasi dan kondisi apapun. Nanti pada saat aku tampil di hari kiamat, akan aku kirimkan kepadamu tanda-tanda yang membuat engkau kokoh, tidak tergoyang, kuat, tidak terguncang. Selalu bersama Allah dalam segala situasi dan kondisi. Jangan panik, jangan gugup ketika menghadapi berbagai kesulitan di dunia ini. Selalu bersama Allah. Ya, bagaimana? Ya jujur aja. Orang ketika sudah ada teguran dari bank kalau tidak lunas sekian maka rumahnya akan disita, sah-sah enggak? Panik enggak? Panik. Tuhan ditinggalkan, dia mencari teman-teman yang kaya. Ngubur-ngubur mertua yang punya sawah banyak. Iya kan? Pontang-panting. Kenapa tidak bersama Tuhan? Jadi artinya dalam suatu kondisi ketika engkau kaya selalu bersama Tuhan. Ketika engkau jatuh miskin pun selalu bersama Tuhan. Ketika engkau sehat bersama Tuhan. Ketika engkau jatuh sakit juga bersama Tuhan. Itulah pesannya. Ke-34. Ya abdu ma fi maqami qaulun ad'u ilaihi wala fi'lun ad'u ilaihi. Wahai hambaku, ketika engkau bersimpuh di hadapanku, aku tidak minta engkau berkata dan aku tidak minta engkau berbuat. Yang penting anteng. Bersimpuhlah di hadapanku. Wis aja ake bacote, aja ake tingkah polai. Udah tenang, jangan banyak cerewet, jangan banyak mengeluh, ya, jangan gaduh, udah tenang, damai, bersimpuh di hadapanku. Satu, ini istilah bersimpuh di hadapanku ini artinya merawat kondisi jiwa kita supaya tetap damai dan tenang dan bahagia. Enggak usah gelisah, serahkan saja segala urusanmu kepada Allah.
Inni ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-35 terakhir. Ya abdu akhrij qalbaka minal mu'talafi takhruj minal mukhtalafi. Akhrij qalbaka minal mu'talafi takhruj minal mukhtalafi. Al-mu'talafu kullu ma salimat uqbah wal mukhtalafu kullu ma halakat uqbah. Wahai hambaku, keluarkanlah hatimu dari kesepakatan, dari kebiasaan, dari adat kebiasaan yang kau lakukan. Nanti engkau akan keluar dari perbedaan. Karena kesepakatan itu apa saja yang telah disetujui berakibat baik, sedangkan perbedaan apa yang berakibat tidak baik. Yang penting kita selalu bersimpuh di hadapan Tuhan yang tenang, yang damai. Udah jangan mikirin pendapat orang yang berbeda-beda. Udah cuekan dia semuanya. Yang penting apa kata hatimu, turuti itulah. Hati yang terbimbing setiap dia berkata adalah mendapat petunjuk dari Tuhan. Sebab manusia itu ketika dalam keadaan panik, dalam keadaan takut, dalam keadaan segala macam rasa yang muncul, itu tidak mungkin akan tepat. Makanya ada pesan, ketika engkau sedang bahagia, jangan pernah engkau memberikan janji. Tetapi ketika engkau sedang dalam keadaan marah, jangan pernah mengambil keputusan apapun. Karena itu kondisi disorder dalam jiwamu itu akan menimbulkan gangguan-gangguan dan semua keputusanmu akan menjadi kalah. Menjadi keliru dan menjadi salah. Dan keputusan yang tidak pernah tepat. Makanya dirawat kondisi hatimu supaya tetap dalam keadaan damai. Nanti itulah salah satu jalan engkau mencari Tuhan. Makasih, gitu aja.